wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih ya? Oke. Kalau begitu perkenalkan dulu, saya Elisa Haflida. Saya termasuk juga pengurus A2K3 Dumai. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Ya. Nah, alhamdulillah mahasiswa saya juga banyak yang mengikuti ya seminar ini ya. Nah, baik, selanjutnya sebelum ini kita kan nanti lanjut ke sesi kedua ini ya. Materi kedua itu adalah berjudul Emergency Response Plan. Ya, nah ini materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Ya, tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu ya narasumber kita yang kedua, itu Pak Reynando Espival Putahar SH. Oke, saya perkenalkan narasumber kita yang kedua ini. Latar belakang pendidikannya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan, ya, background SH. Beliau berprofesi sebagai instruktur sertifikasi K3 BNSP, Migas, dan Kemnaker. Di Perkes juga ya, Pak Re ya. Ya. Pengalaman beliau sudah 15 tahun menjadi asisten manajer HSE di industri migas, industri pengolahan refinery minyak kelapa sawit, dan aktif menjadi wakil ketua Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dumai. Dan tentunya masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang sudah pernah diraih ya oleh beliau. Beri applause buat narasumber kita yang kedua. Sebenarnya sih sudah banyak yang disampaikan dari Bu Teti, semua udah dimakan habis. Tadi saya mengharapkan ada sisanya 10% aja, ternyata 10% juga udah dimakan. Jadi dengan ini saya akhiri, sudah selesai. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, saya sedikit saja. Nah, terkait dengan emergency plan ini, sama, semua yang disampaikan dengan Bu Teti sama. Pada dasarnya ini adalah bagaimana kalau terjadi keadaan darurat apa yang kita lakukan. Itu sudah reaksinya. Harapannya ada mitigasi plan-nya. Ya, harapannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan teman-teman bahwasanya ada safety induction. Kalau terjadi keadaan darurat di gedung ini, kita kemana larinya? Ada yang tahu? Kemana? Pintu mana? Pintu hati? Kalau terjadi keadaan darurat, kita lari-lari atau menjerit, misalnya gitu. Atau misalnya ada HP, kita menyelamatkan HP dulu, misalnya ini amit-amit, oh harus katanya. Misalnya terjadi, ini jauh, mohon maaf kepada pengelola gedung, seandainya rubuh, kita kemana? Ada yang ke sana, ada yang ke atas. Biasanya kalau anak perempuan lebih panik ya, menjeritnya, ada yang ke atas, atau ada yang manjat, ada yang berdiri di atas meja, ya. Ada yang sembunyi di bawah meja, katanya ngapain bu? Ini udah jadi, ini sampai ke bawah. Nah, yang kita lakukan apa? Apa yang kita lakukan? Lari dari kenyataan. Tepuk tangan dong untuk yang lari dari kenyataan. Siapa yang lari dari kenyataan? Boleh angkat tangan? Oke, berarti semua tinggal sama pacar. Kenapa saya bilang kan semua materi udah disampaikan Bu Teti. Saya lebih kepada relax saja, ya. Jangan lari dari kenyataan, tapi larilah dari bencana, keadaan darurat yang kita hadapi. Nah, kebanyakan orang kan gini, ketika terjadi keadaan darurat, baru dilakukan yang namanya pengendalian. Tetapi dalam pola pikirnya kita harus berpikir bagaimana mengidentifikasi sumber bahaya, melakukan evaluasi sumber bahaya, dan melakukan pengendalian risiko. Kebanyakan orang hanya melakukan pengendalian. Ketika terjadi bencana, pengendaliannya, oh udah terjadi bencana, udah terjadi kebakaran, berarti segera kita buat sesuai dengan peraturan tadi, ya, perbaiki sarananya,
perbaiki kualitas bangunannya, terus perbaiki orang-orangnya, dilakukan training, terjadi kebakaran. Tetapi yang sebenarnya adalah lakukan identifikasi sumber bahaya, mitigasinya. Lakukan dulu sumber bahaya. Misalnya di sini gedung ini. Gedung ini tadi termasuk klasifikasi kebakaran kelas apa? Potensi keadaan darurat. Potensi keadaan bencana di dalam gedung ini misalnya apa? Kebakaran ya, sederhananya kebakaran. Yang potensi terjadinya kebakaran ini ada horden-horden yang menyebabkan terjadinya mudah. Ada karpet, ada meja, itu mudah terjadi yang namanya kebakaran. Nah, sebelum terjadi yang namanya kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Mitigasinya, identifikasi sumber bahayanya. Berarti yang kita lakukan adalah pastikan tidak ada potensi terjadi kebakarannya di gedung ini. Ada potensi. Di Dumai potensinya, kalau tsunami kita Dumai enggak ya? Enggak ya. Ada pulau di sana. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang kita mau melakukan mitigasi lebih baik, nggak ada masalah. Apa yang dilakukan perusahaan di sepanjang bibir pantai ketika terjadinya tsunami, apa yang kita lakukan? Kalau terjadi gempa bumi, apa yang kita lakukan? Makanya kan ingat, alam tidak boleh kita salahkan. Setuju? Nggak boleh menyalahkan alam. Karena apa? Kita dikasih hikmat oleh Tuhan untuk mengendalikan namanya alam. Kalau terjadi yang namanya tsunami, ya buat gimana sistemnya supaya tsunami tersebut tidak menghantam ke area kota, ke area masyarakat. Kalau terjadi yang namanya gempa bumi, gimana caranya supaya bangunan gedungnya tidak mudah runtuh. Memang nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Bahkan ada beberapa bangunan di luar negeri, di Jepang, ya dia itu udah buat bangunan tahan gempa. Itu kan salah satu mitigasi plan-nya yang dibuatnya. Nah, perusahaan juga banyak. Perusahaan juga membuat tangkinya itu jauh dari berapa meter, ada standarnya. Tangki dari bibir pantai itu berapa meter jaraknya supaya dilakukan mitigasi. Ketika terjadi tumpahan tangki, CPO tidak langsung menuju ke area laut. Nah, itu kan ada peraturannya. Oke, lanjut Bu. Saya cuma 20 menit saja. Terus saya peraturan nggak baca, saya jualan dulu. Ya kalau memang teman-teman pengen pengen saya mau jadi deh kayak Ibu Teti, di depan saya mau pakai baju merah, kan keren ya, seorang wanita mampu memberikan materi. Ya, training K3 di A2 K3 juga kita melakukan training setiap bulannya. Tepuk tangan dong untuk kedua K3. Ya, jadi kita ada berapa orang kita Pak Jul yang sudah bekerja, yang sudah kita 300 orang Ibu Teti. Sebanyak 300 orang A2 K3 Dumai mempunyai kontribusi yang positif bagi kota Dumai. Dan sebanyak 300 orang alumni A2 K3, 98 yang bekerja. 98% dari 300 berapa adik-adik mahasiswa? 98% dari 300 ada berapa orang? Berapa? Ayo, 98% dari 300 berarti berapa orang yang sudah bekerja? Berapa? Bukan, total 300 orang yang sudah bekerja 98%. Berarti berapa orang yang sudah bekerja? 294. Wow, luar biasa ya. Jadi ya orang lagi itu bukan menganggur tapi mau menikah. Jadi 6 orang lagi, mereka bukannya tidak bekerja tapi mereka udah izin sama kami, mereka mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kami lagi bantu urusnya di KUA. Ya. Tapi A2 K3 nggak berbicara tentang KUA ya teman-teman. Oke, lanjut Bu, yang struktur Bu. Kalau di gedung-gedung, di mall ataupun di hotel, ada yang tahu kenapa kita harus keluar menuju pintu darurat? Kenapa nggak menggunakan lift? Misalnya teman-teman lagi terperangkap di lantai 20. Kenapa harus menuju keluar pintu emergency exit? Kenapa? Karena sini maju.
Ini kayaknya abang ini ikut binaraga ini, badannya bagus. Sayap kiri, sayap kanannya mengembang. Kalau sayap depannya mengembang. Mengapa kita perlu keluar melalui pintu darurat? Karena jalurnya lebih mudah dan lebih aman untuk dilalui. Bukannya harusnya lantai 20 lebih mudah melalui lift, lebih cepat. Bisa jadi mati listriknya dan mengalami kemacetan liftnya. Pas kamu menggunakan lift, terjadinya kebakaran, biasanya gedung itu diapakan. Diapakan teman-teman kalau terjadi kebakaran? Mati listrik, otomatis akan mati lift. Nah, ketika akan terjadi mati lift, bayangkan kalau kita terperangkap. Ya duduk, ngapain nanti saya? Hadiahnya. Maaf ya, mati lift. Bayangkan kita terperangkap di dalam. Kalau udah mati lift, lebih berbahaya nggak teman-teman? Lebih berbahaya. Makanya keluarlah menuju tangga darurat. Pastikan Anda, ini hanya contoh, jangan Anda gandeng misalnya istri orang. Dalam foto itu kemarin Pak Re nyuruh gandeng cewek gitu, jangan. Ini hanya ilustrasi. Larilah menuju tangga darurat karena disarankan tidak menggunakan lift. Kenapa? Kalau terjadi yang namanya kebakaran, biasanya itu perangkat listrik pasti akan dimatikan. Karena apa? Untuk menghindari risiko yang lebih besar lagi. Ya. Oke. Nah, contoh struktur emergency response team di ini hanya contoh sederhana. Ini contoh sederhana saja, ya. Di beberapa perusahaan tadi Ibu Teti sudah nyampaikan. Nah, ada ketuanya, ada wakil ketuanya, boleh diisi oleh ahli K3. Nah, kalau nanti teman-teman tertarik di ahli K3, silakan menghubungi Bu Siti atau Pak Jul. Atau Pak Jul, Bu Siti sama aja, bolak-balik itu juga orangnya. Nah, ada regu pemadam kebakaran berfungsi untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Ada regu P3K. Regu P3K ini fungsinya kalau terjadi korban, kalau terjadi orang yang jatuh pendarahan, nah, orang-orang inilah nanti yang akan bertugas memberikan pertolongan pertama kalau ada terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, ada regu keamanan, dia yang akan mengamankan daerah sekitar supaya tidak ada orang-orang lain yang masuk. Yang misalnya gini, ada teman-teman orang dari media yang lain, kita sebenarnya tidak melarang media untuk masuk, boleh. Hanya saja kekhawatiran kita akan berbeda, sumber penyebab terjadi kecelakaan, kekhawatirannya berbeda. Ya, jadi diamankan dulu, nanti dulu. Biarkan dulu orang-orang ini, regu pemadam kebakaran ini menyelesaikan tugasnya ketika terjadi kebakaran. Nah, ada regu evakuasi. Regu evakuasi ini adalah dia mengevakuasi kalau terjadinya menuju mastering point. Silakan menuju titik kumpul. Di ruangan di gedung ini ada yang tahu Bapak Ibu di hotel ini di mana assembly point-nya? Di sana? Di mana? Di sana. Di mana emergency assembly point-nya ada di mana? Sama-sama kita katakan di sana. Ya, di sana lah itu. Nah, ada regu komunikasi. Dia nanti akan mengkomunikasikan kepada seluruh tim ini terkait dengan bagaimana prosesnya. Dan ada namanya regu logistik. Regu logistik ini gini. Misalnya dia menyiapkan makanan, minuman kepada orang-orang yang sedang menyelamatkan diri. Ya, tadi misalnya gedung ini terjadi kenapa-kenapa, kita kan pasti akan ketakutan, akan khawatir, kita lari menuju mastering point. Nah, mereka nanti yang menyiapkan minuman, makanan dan lain sebagainya. Dan ada humas. Humas ini yang paling penting, khususnya teman-teman perusahaan. Usahakan ketika terjadinya kecelakaan, silakan ditentuin dari teman-teman perusahaan. Apakah ketuanya yang menjadi sebagai narasumber ke pihak luar ataukah humas? Tapi saran saya, biarkan humas yang memberikan informasi tentang penyebab terjadinya kecelakaan. Kebanyakan ada berbeda, ada nanti pemerhati lingkungan, ada nanti dari media. Nggak apa-apa, kita menghormati teman-teman media. Hanya saja terkadang berbeda apa yang disampaikan, karena itu akan menjadi kerugian di perusahaan. Seperti itu ya Bu Teti ya. Kadang-kadang kan nanti orang disnaker minta selaku pengawas, kenapa terjadi kebakaran?
biarkan humasnya yang akan satu pintu. Orang ketiga terserah perusahaan. Apakah orang ketiganya mendampingin, apakah hanya humasnya saja, tetapi kebanyakan pada umumnya rata-rata humas seperti itu ya Pak Martin ya. Jadi orang ketiga hanya memberikan dari sisi teknikalnya, kenapa terjadinya keadaan darurat, kenapa terjadinya kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya, banjir. Jadi biarkan humasnya yang akan bicara. Nah ini hanya standarnya, hanya minimumnya. Tetapi kalau nanti teman-teman di perusahaan mau mengembangkan lagi silahkan, nggak ada masalah. Tetapi inilah, dan ini orang-orang ini semua terlatih. Misalnya teman-teman punya background medis. Oke, nanti saya kalau melamar di perusahaan, saya mau masuk di regu P3K, itu juga orang-orangnya terlatih. Bagaimana dia menolong, ada orang pingsan dia tolong. Jangan sampai begini, ketika nanti Anda masuk di dalam regu P3K, Anda menolong orang berdarah. Misalnya ada terjadi perdarahan, justru Anda yang mencerit darah, Anda bilang begitu. Padahal Anda termasuk orang di regu P3K. Atau di regu pemadam kebakaran, dia yang harus menjalankan fungsinya memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Jadi berbagi fungsi. Jadi dia menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah ini adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang memiliki kompetensi dan orang-orang memiliki pengetahuan terkait dengan tugas-tugasnya.